Shalom Bu Esther, senang sekali bisa bertemu kembali. Shalom, ada Pak Kopin, ya, Ibu Linda yang setia, Kakak Mika, dan semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Bapak di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Bapak di surga, hamba-Mu mohon biarlah berkati pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan Roh Kudus tolonglah, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami yang datang di pelayanan ini pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Yang sedang berbeban berarti lepaskan, yang sedang sedih, yang sedang berduka cita, ada aliran sukacita Tuhan mengalir. Ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir memenuhi setiap hati kami. Dan kami bisa dipuaskan dengan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian. Kita naikkan pujian apapun keberadaan kita. Kita tidak mau setuju dengan keadaan yang negatif, tetapi kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan, menandakan iman kita bahwa Tuhan kita lebih dahsyat. Kita akan bersukacita karena Tuhan, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah pertolongan kita. Dan pertolongannya pasti datang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan berlindung kepadanya. Oleh sebab itu, apapun keadaanmu, mari kita mau memilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Kau ubah Ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah, di dalamku ku kan menari seperti raja menari, karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Biarlah puji-pujian ini menjadi pujian profetik kita. Terima kasih Maria, terima kasih untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan pujian, Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti raja menari, karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Aduh, terima kasih gift-giftnya Pak Miriam ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ada sukacita kan?
Ketika roh Allah ada di dalam kita, kita akan bersukacita bukan karena keadaan kita, tetapi karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan hilang. Di dalamku, ku kan menari seperti daun kenari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Di dalamku bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti daun menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau lebih besar daripada segala masalah-masalah kami. Oleh sebab itu kami hendak bersukacita di hadapan Engkau, satu-satunya yang layak dipuji dan ditinggikan dan dimuliakan, seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Haleluya, glory be to God in the highest. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik, Engkau selama-lamanya baik. Saya mengundang Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian lagi boleh ya? Ada titipan lagu nih, titipan lagu dari pemirsa. Lagunya apa ya? Kayaknya sih Bahasa Kasih. Mudah-mudahan saya punya ya. Bahasa Kasih, mudah-mudahan saya punya. Memanifestasikan kasih-Mu itu ya Tuhan, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami terhadap sesama kami. Andaikan akulah hati, bahasa semua hanyalah bahasa kasih-Mu ada kami
Bapak Ibu semua yang ada di sini. andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, Roh Kudus kiranya Kau ambil alih setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tolonglah bahkan ketika hamba-Mu berkata-kata ini, semua perkataannya Engkau ambil alih, berasal daripadamu saja untuk memberkati umat-Mu. Dan Roh Kudus terangi mata hati kami segala tembok-tembok yang dibangun si jahat, yang membuat kami tidak mengerti saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang take over dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, shalom. Ibu Evi Lampus, Ibu Roberta, Ibu Elita, Ibu Ovelia, ya, dan semuanya, ada Ibu Yuspin, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Saya akan cari musik dulu sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan kembali belajar masih topik besar kita ya Bapak Ibu tentang takut akan Tuhan. Tetapi saya mau lebih fokus tentang bagaimana kita sebagai pribadi itu adalah rumah, ya. Entah itu rumah roh jahat atau itu rumah roh baik Bapak Ibu, ya. Mungkin seringkali kita nggak paham, kita berpikir bahwa kita itu punya keinginan sendiri. Bukan begitu kan? Seringkali mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar pengajaran ini. Tetapi ya terima aja dulu dan Bapak Ibu bisa belajar, bisa melihat dari firman Tuhan. Apakah yang saya perkatakan itu biblical
sesuai dengan firman atau bukan ya. Mungkin ya apa yang saya sampaikan ini ya nggak familiar gitu di telinganya Bapak Ibu. Mungkin belum pernah ada yang memberitahukan, tetapi terima saja dulu dan selidiki apakah sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kita ini rumahnya Allah sebetulnya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya kan, intinya bahwa kita ini adalah sebetulnya rumah secara rohani ya. Sama halnya dengan bumi Bapak Ibu. Bumi ini, sebentar ya, lagunya gimana gitu ya. Sebentar saya cari dulu musiknya. Sebentar. Nah, ini lebih lagu saya, lebih musik saya gitu. Oke. Ya, sama halnya seperti bumi, Bapak Ibu. Bumi itu adalah sesungguhnya makhluk hidup, tempat tinggalnya. Walaupun bumi itu makhluk hidup, mungkin Bapak Ibu baru dengar, masa iya sih bumi itu makhluk hidup? Iya, nanti saya akan jelaskan dari ayat firman Tuhan ya, bahwa sebetulnya bumi ini hidup, dan bumi ini walaupun makhluk hidup, dia adalah tempat tinggal atau habitatnya manusia. Bukan manusia tinggal di bumi ini, ada pohon-pohon, ada hewan-hewan ya, semuanya tinggal di bumi. Padahal bumi sendiri itu makhluk hidup. Bahkan saya bisa bacakan di kitab Mazmur 106 ya, bagaimana dikatakan bumi itu terbuka dan menelan Datan. Masih ingat Datan yang berontak kepada Musa? Demikian bumi bisa menelan, bahkan bumi itu bisa mendengar suara kita, bahkan bumi itu bisa memuntahkan manusia yang tinggal di dalamnya ketika manusianya udah kelewat bejat. Ya, saya bacakan firman Tuhan dari Imamat 18 ayat 24 sampai 25 berkata seperti, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mau menduduki tanah perjanjian. Dikatakan apa? Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ya, bisa jadi kalau kesalahan atau dosa satu penduduk di daerah tertentu sudah semakin parah ya, sampai bumi pun memuntahkannya. Bumi itu bahkan bisa mendengar suara kita ya. Ayub 12 ayat 8 berkata seperti ini, atau bertuturlah kepada bumi, bertuturlah dalam bahasa lainnya, berkata-katalah kepada bumi. Bumi itu punya telinga, bumi itu makhluk hidup ya, maka engkau akan diberinya pengajaran, kata kitab Ayub. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu ya. Perhatikan bahwa bumi itu punya telinga. Yeremia 22 ayat 29 sampai 30 berkata seperti ini. Kalau bahasa versi Indonesianya begini, hai negeri, negeri, negeri. Tetapi dalam versi New King James Version-nya seperti ini, hai bumi, bumi, bumi. Ya, itulah dalam versi New King James Version-nya. Berarti bumi itu makhluk hidup, dia punya telinga untuk mendengar ya. Dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Ini adalah nubuatan Nabi Yeremia ya, berkata bahkan menyuruh bumi untuk mencatat ya kan. Kita tahu bagaimana, masih ingat ketika
Kain membunuh adiknya Habel, firman Tuhan berkata seperti ini ya di Kejadian 4 ayat 10. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, from the earth. Bahasa Inggrisnya sama semua ya. Bahasa Indonesianya dikatakan tanah, negeri, bumi ya. Tetapi itu merujuk kepada yang sama, yakni bumi, tempat tinggal kita. Jadi bumi walaupun makhluk hidup tetap menjadi habitatnya kita kan, habitatnya manusia, habitatnya pohon-pohon, tempat kita tinggal. Nah, demikian pula sebetulnya ya Bapak Ibu, sebetulnya Anda dan saya sekalipun kita ini makhluk hidup, tetapi kita ini habitatnya alias tempat tinggalnya roh. Ya, hanya ada dua Bapak Ibu, entah itu roh Allah atau roh jahat. Kita ini sebetulnya gak bisa keluar dari ini ya. Nggak bisa istilahnya kita berpikir kita punya kemauan sendiri, kita punya kesenangan sendiri. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, hanya ada dua. Kita melihat apakah di Alkitab kita belajar dan kita melihat hanya ada dua. Apakah Anda dan saya mau dipimpin oleh roh? Dikatakan dipimpin oleh roh ya, maksudnya itu roh Allah, atau kita mau dipimpin oleh keinginan daging. Ketika kita mau menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Roh Allah lah yang tinggal di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mau suka-suka sendiri, kita pikir itu suka-suka sendiri, bukan? Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ya Galatia 5, ayo kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Saya mulai bacakan deh ya. Bapak Ibu, ada yang nangkep yang saya bicarakan ini atau ada yang gak setuju? Gak apa-apa ya, terima aja dulu. Galatia 5 ayat 16 berkata seperti ini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya kan, hanya ada dua pilihan sebetulnya Bapak Ibu. Kita ini gak punya sebetulnya manusia itu keinginan sendiri itu. Hanya ada dua. Ketika kita taat sama roh, berarti kita sedang menjadikan Tuhan sebagai raja kita. Kita tunduk sama Tuhan. Tetapi ketika kita meladeni atau taat sama keinginan daging, sebetulnya kita ini sedang membuka pintu gerbang kita lebar-lebar dan berkata, hayo roh jahat, masuklah ke dalam hatiku, memerintahlah secara nggak sadar. Kita sedang berkata kepada roh-roh jahat untuk masuk, untuk mengundang mereka masuk ke dalam hidup kita, berkuasa. Dan ketika roh jahat berkuasa dalam hidup kita, tujuannya hanya satu. Yohanes 10 ayat 10, mencuri, membunuh, membinasakan. Dan ketika mereka masuk itu, mereka bukan hanya mau membinasakan hidup kita, tetapi membinasakan kehidupan masa depan kita, anak cucu kita. Itu yang mereka mau curi. Oke, balik lagi ya. Dikatakan di ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, perhatikan, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya mau garis bawahi, tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Jadi firman Tuhan berkata, barang siapa hidup di bawah hukum Taurat, mereka itu masih ada di dalam kutuk
ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memilih untuk hidup dipimpin, ini bebas dari kutuk. Nah, makanya kalau Bapak Ibu dan saya kepengen menikmati berkat-berkat Tuhan, mau gak mau Bapak Ibu, hanya ada satu jalan, yakni ketika engkau dan saya mau menundukkan diri kita untuk hidup di bawah pimpinan Roh Allah. Tetapi ketika Anda dan saya taat sama keinginan daging, Anda dan saya, walaupun Anda dan saya sudah dibenarkan Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetap konsekuensi kutuk itu tetap berjalan dan ada. Engkau harus kembali kepada Tuhan setiap kali. Setiap kali engkau melenceng keluar, engkau harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, dan minta darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa itu. Ada peperangan rohani yang harus kita perangi, ya, entah engkau sadar nggak sadar, entah engkau tahu atau tidak tahu. Kebenaran firman Tuhan adalah seperti ini. Hukum-hukum Allah adalah seperti ini. Untuk itulah kita belajar hukum-hukum Allah supaya kita mengerti jalan-jalannya, ya kan, supaya kita dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Bukan inilah caranya, inilah jalan-jalannya. Makanya mohon maaf, banyak sekali umat Tuhan yang tidak mengerti hal ini, ya. Ketika mereka mengizinkan terus-menerus ada di bawah pimpinan keinginan daging, maka jangan heran kenapa si jahat berkuasa dalam hidupmu. Oke, saya kembali ke Galatia 5 ayat 19, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan firman Tuhan ini tegas loh. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang berpikir bahwa engkau sekali percaya Tuhan Yesus, engkau pasti diselamatkan. Percaya yang seperti apa, ya Bapak Ibu? Ya, memang Tuhan itu punya kemurahan, ya. Makanya si penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia kan tidak punya waktu lagi untuk berbuah, bukan? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada dia, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya kan? Karena memang itu adalah kemurahan Tuhan, karena memang orang tersebut tidak punya waktu lagi untuk berbuah, ya kan? Tetapi kepada Anda dan saya yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah diberi hadiah kebenaran, kalau kita masih memilih, sekali lagi ya, Tuhan itu adil dan Tuhan itu memberikan kepada kita free will. Kalau kita masih terus-menerus mau dipimpin oleh keinginan daging kita tidak bertobat, tidak mau bertobat dari keinginan-keinginan daging kita, maka firman Tuhan ini sebetulnya tegas dan mengerikan. Tetapi saya mau membagikannya kepada Bapak Ibu supaya kita ini nggak lupa gitu ya. Karena firman Tuhan itu sekali lagi dari semua sisi, ya, dari semua sisi kita harus belajar bahwa orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam keinginan daging ini sebetulnya mereka sedang memilih hidup di bawah kutuk. Masih ingat firman Tuhan bahkan di perjanjian lama, Tuhan memberikan kepada kita itu pilihan. Dikatakan di Ulangan
Ulangan 11 ayat 26-28 berkata seperti ini. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bukan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, walaupun ini perjanjian lama, tetapi perjanjian lama sekali lagi adalah shadow, adalah bayangan dari perjanjian baru. Sesungguhnya ya Bapak Ibu, ya seringkali umat Tuhan berpikir sekarang kita hidup di perjanjian baru, nggak ada lagi kutuk. Kutuknya sudah dihapuskan di kayu salib. Memang secara rohani kutuknya itu sudah dihapuskan di atas kayu salib. Tetapi ketika, sekali lagi Bapak Ibu, ketika Anda dan saya sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun ya. Dan itu pun gak otomatis. Kalau otomatis Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kenapa sakit keturunan masih ada di antara orang percaya? Bukan begitu kan? Kalau memang otomatis, kenapa kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang? Ada kan orang yang misalnya keluarganya ya, papa mamanya dari keluarga papa mamanya jomblo semua gitu ya. Nah, dan dia sendiri jomblo gitu ya. Itu ada kutuknya. Kutuk jomblo ya kan. Kenapa kalau memang langsung otomatis ya, kenapa misalnya mamanya sakit diabetes, anak cowoknya juga sakit diabetes, kenapa masih ada kutuk keturunan di antara orang percaya? Bukankah katanya di kayu salib sudah dihapuskan semuanya? Sekali lagi Bapak Ibu, butuh kerjasama Anda dan saya untuk datang kepada Tuhan, minta ampun dari segala dosa-dosa kita, dilepaskan, minta darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan belenggu-belenggu kutuk keturunan. Itu pun peperangan Bapak Ibu, butuh peperangan. Anda dan saya kerjasama bersama-sama dengan Tuhan, memberlakukan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Percayalah, ketika engkau berjuang di dalam doa itu, kemenangannya sudah dijamin di atas kayu salib. Itu yang perlu Anda dan saya tahu. Tetapi nggak otomatis kalau Anda dan saya nggak mau berperang, cuman maunya nyantai-nyantai aja. Itulah yang Yosua katakan kepada bangsa Israel. Berapa lama lagi engkau mau bermalas-malasan? Hayo pergi, ya diami, duduk itu tanah perjanjian, itu tanah yang sudah diberikan Tuhan. Demikian pula firman Tuhan berbicara kepada Anda dan saya sekarang. Area-area apa di dalam hidupmu yang masih engkau belum melihat janji Tuhan? Mari datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, minta dilepaskan ya. Engkau sendiri sudah punya kuasa sebetulnya. Katakan, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh saya. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk-kutuk keturunan. Misalnya kutuk sakit penyakit lah, kutuk kemiskinan lah. Sudah hancur, sudah patah. Ada tertulis pada firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus setiap kutuk dosa kita. Karena dikatakan di kitab Galatia, barang siapa digantung di atas kayu salib, terkutuklah ia. Maka Tuhan Yesus sudah menanggung segala kutuk saya. Ada tertulis ya. Begitu cara engkau berperang. Begitu engkau berperang sampai engkau melihat terobosan itu terjadi dalam hidupmu. Engkau berperang sampai engkau melihat kemenangan itu termanifestasi dalam hidupmu. Itulah caranya ya. Nah, sekali lagi, berkat dan kutuk pun itu masih diperhadapkan kepada Anda dan saya hari ini. Ketika engkau memilih untuk dipimpin oleh keinginan daging, maka engkau sudah
membuka pintu gerbangmu lebar-lebar untuk si jahat berkuasa atas hidupmu, memerintah atas hidupmu, menjadi tuan atas hidupmu. Walaupun mungkin kau berkata bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. Iya, saya tahu engkau sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi ya inilah adalah firman Tuhan ya. Ini adalah kebenaran jalan-jalannya Tuhan yang harus Anda dan saya paham, supaya kita mau ramai-ramai sama-sama paham bahwa kita ini tidak mau toleransi, tidak mau kompromi dengan keinginan-keinginan daging. Kita harus memerangi itu semua ya. Contohnya apa Bu Ciara ngomong seperti itu ya, bahwa ketika kita berbuat keinginan daging, maka kita sedang mengundang roh jahat berkuasa. Contohnya apa? Ya kita mau lihat di kitab Efesus ya. Pernah ingat Bapak Ibu dikatakan kalau engkau marah itu ya, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Masih ingat? Efesus 4 ayat 26-27 berkata seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa gitu ya beri kesempatan kepada iblis? Karena mulainya dari apa? Dari keinginan daging dulu kan. Si iblis itu gak serta-merta gitu berkuasa atas hidup kita. Mulainya dari keinginan daging dulu. Hanya ada dua. Perhatikan, hanya ada dua. Dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh keinginan daging. Ketika kita marah ya, marahnya terus menerus ya, nggak langsung cepat-cepat minta ampun, nggak langsung dibereskan, maka kita sedang kembali lagi mengundang si jahat. Jangan beri kesempatan kepada si iblis. Ketika kita sudah membuka pintu gerbang kita dan si jahat itu masuk, dia itu nggak bisa dikeluarkan dengan kata baik-baik. Misalnya, si jahat, keluarlah, sekarang saya sudah nggak mau sama engkau, sekarang kita cerai yuk. Nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Harus dikeluarkan bahkan dengan paksa, keluar dari rumah kita. Masih ingat kita adalah rumah ya, entah rumah roh Allah atau rumah roh jahat. Bapak Ibu, engkau jangan membatasi roh Allah itu hanya roh Allah gitu, Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bahkan menggovern atau memerintah banyak daripada roh-roh yang lain. Contohnya apa? Saya pernah bagikan ya, contohnya bahwa roh Allah itu ada roh pengertian seperti yang kemarin kita pelajari, bukan? Roh hikmat, itu kan yang kita pelajari kemarin-kemarin kan? Roh takut akan Tuhan, itu kan yang kita pelajari. Roh pengenalan akan Tuhan. Di Yesaya 11 berkata, ya oke kita baca deh ya. Yesaya 11 ayat 1 berkata seperti ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Ayat kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya ini semua adalah Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus itu, roh yang baik itu juga memerintah roh-roh yang lainnya. Oke, saya kembali ke kitab Galatia supaya Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan ini ya. Kembali lagi kita bicara balik lagi ke Galatia. Galatia 5 ayat 22 saya bacakan supaya Bapak Ibu tahu, oh ada roh yang lain ya. Iya, semuanya di bawah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi buah roh, perhatikan buah daripada roh. Jadi yang menghasilkan ini adalah roh Allah. Roh apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi ada roh kasih, roh sukacita. Bapak Ibu, ketika saya ngomong begini ya, roh kasih itu
kasih Tuhan, roh Allah, roh kasih Tuhan itu ya, ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus ya, memeluk saya. Dan saya percaya bukan hanya memeluk saya, tetapi memeluk setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Roh kasih datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka tahu bahwa yang hambamu sampaikan ini adalah kebenaran daripada firman-Mu. Mari roh kasih datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini dimanapun mereka berada sekarang, yang sedang berbeban berat. Biarlah kasih Allah memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh sukacita datanglah, roh damai sejahtera saat ini datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan. Roh-roh depresi aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu Bapak Ibu, ada roh depresi bukan? Itu adalah roh jahat. Kenapa? Ketika engkau kompromi dengan keinginan dagingmu. Mungkin mulai dari hal-hal yang kecil ya, ketika engkau setuju dengan keadaanmu. Mungkin si jahat itu melemparkan bom ya dalam hidupmu. Bomnya apa? Misalnya bom berupa keadaan-keadaan yang bikin engkau depres, yang bikin engkau sedih. Tetapi ketika engkau setuju dengan keadaanmu itu, misalnya engkau mulai setuju, engkau mulai memperkatakan, oh kenapa ya hidup saya itu seperti ini, misalnya. Kenapa ya pengharapan saya itu, maksud saya, misalnya engkau berkata, kenyataan itu tidak sesuai dengan pengharapan saya. Nah ketika engkau setuju dengan itu, engkau itu sedang membuka pintu perlahan-lahan kepada roh-roh depresi. Kalau engkau terus-menerus ada di dalam duka cita itu, kalau engkau terus-menerus ada di dalam kesedihan, di dalam ya kedukacitaan itu, engkau lama-kelamaan sedang mengundang roh depresi untuk masuk dalam hidupmu. Dan itu yang akan menguasaimu ya. Dan sekali ia menguasaimu, susah dikeluarkannya. Masih ingat kan bagaimana saya menyaksikan ketika saya sudah dikuasai oleh roh depresi ya bertahun-tahun, bahkan ketika saya sudah diurapi Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya itu bisa secara jasmani saya mengalami kuasa Tuhan gitu. Kuasa Tuhan meliputi saya. Bahkan secara jasmani kulit saya semuanya merasakannya. Kulit dari kepala, ujung kepala sampai semua, sampai hati ini merasakan kuasa Tuhan. Tetapi karena hati saya, sekali lagi, karena apa yang ada di dalam hati saya belum tundukkan kepada firman Allah, maka si roh depresi itu masih bisa berkuasa Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi waktu itu ketika saya berkata seperti ini? Hai emosi saya, hai hati saya, dengarkanlah hatiku. Ada tertulis kata firman Tuhan, bersukacitalah. Dan saya memerintahkan engkau hatiku, mulai hari ini juga tunduk kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau bersukacita. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya berkata seperti itu ya? Roh depresi itu keluar dan tidak pernah kembali lagi. Nah, makanya saya itu sangat menjaga Bapak Ibu. Menjaga apa yang saya dengar, apa yang saya nyanyikan ya. Lagu-lagu yang menyenangkan keinginan daging saya tolak. Kenapa? Ya itu fungsinya apa Bapak Ibu? Mengasihani diri sendiri kah? Ketika kita berkata ya, ketika kita menyanyikan lagu-lagu yang ya Tuhan aku mohon maaf ya, saya nggak mau lah, saya nggak mau mengkritik
Saya menghormati, ya saya juga menghormati pencipta lagu dan lain sebagainya ya. Saya rasa tidak baik bagi saya untuk memperkatakan apa yang kurang baik ya. Saya menghargai, menghormati setiap orang dan keputusan setiap orang, tetapi saya menolak untuk toleransi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Itu adalah sebetulnya memuaskan keinginan daging ketika engkau maunya, aduh dikasihani gitu ya, aduh kasihan gitu ya. Ya kita perlu kasihan tetapi kepada orang lain, jangan mengasihani dirimu sendiri. Ketika engkau mengasihani dirimu sendiri, fungsinya untuk apa itu? Ayo coba Bapak Ibu, fungsinya untuk apa kita mengasihani diri sendiri? Kalau mau kasihan, kasihanlah kepada orang lain ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai buah-buah roh ya. Ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran Bapak Ibu. Ini adalah roh Allah juga. Ketika engkau memilih untuk saya mau sabar. Nah, saat itu engkau sedang berkata, saya mau menjadikan Tuhan sebagai Tuan saya. Saya mau menjadikan Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hati saya. Saya mau menundukkan keinginan daging saya untuk marah. Dan mau dipimpin oleh roh Allah kesabaran. Bapak Ibu, ketika engkau tunduk ya kepada keinginan daging, misalnya marah-marah. Saya pernah bahas belum ya di live streaming ini tentang marah. Kayaknya saya pernah deh. Termasuk kutuk-kutuk kemarahan, ya kan? Pernah atau belum? Kalau belum nanti saya bagikan lagi. Tapi rasa-rasanya pernah deh. Pernah kan? Ayo, pernah Bu Evi ya, terima kasih. Kakak Orlando, terima kasih Bu Roberta, puji Tuhan luar biasa. Ya kan, ketika kita tunduk akan kemarahan itu, bahkan saya pernah ceritakan bagaimana saya kehilangan ya kan, kehilangan uang ya kan, karena si jahat itu mencari celah bagaimana bisa menyerang kita lewat keinginan daging. Ketika kita tunduk untuk dipimpin oleh keinginan daging, Bapak Ibu yang suka meledak-ledak marah itu ya, hati-hati ya. Bahkan kutuknya itu ya bisa kehilangan secara keuangan, bisa juga sakit penyakit ya, bahkan bisa sampai stroke, bukan? Ya kan? Nah, sekali lagi, kita itu nggak punya keinginan sendiri. Bapak Ibu mungkin baru paham ya. Melihat betul kan apa yang saya sampaikan itu bukan bisa-bisanya Ibu Ciara kan. Bapak Ibu perhatikan, kita belajar dari firman Tuhan. Tadi dari awal sampai sekarang kita sedang belajar dari firman, bukan apa yang saya sampaikan itu semuanya didukung oleh firman Tuhan, bukan? Sebetulnya sesungguhnya kita itu gak punya keinginan sendiri. Hanya ada dua pilihan. Keinginan untuk dipimpin oleh roh Allah atau keinginan untuk dipimpin oleh roh jahat yang berkuasa atas keinginan dagingmu dan dagingku, bukan? Nah, ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh keinginan roh Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Otomatis Bapak Ibu, otomatis ya. Otomatis engkau dan saya ini akan dikejar-kejar dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi otomatis juga ketika kita tunduk di bawah keinginan daging, otomatis apa? Kata firman Tuhan, kita akan menuai kebinasaan. Nah, ini yang banyak sekali umat Tuhan gak paham. Banyak sekali gak paham. Oleh sebab itu banyak sekali umat Tuhan yang tetap ada di dalam penjajahan si jahat. Ya kan? Memang visi yang Tuhan kasih kepada saya itu membawa Bapak Ibu semua mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan Tuhan ya. Jelas sekali Tuhan memberikan visi itu, jelas sekali Bapak Ibu ya, lewat mimpi Tuhan memberikan visi itu. Dan memang itulah isi hati saya. Saya terpanggil untuk mengajar, ya kan? Karena itu
Itu visi saya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu semua, saya kepengen Bapak Ibu semua itu mengalami janji-janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, bukan hanya katanya-katanya gitu kan. Masih ingat cerita orang ada lagu orang itu, orang buta, katanya langit itu biru, ya kan? Masih ingat ada lagu seperti itu. Jangan hanya katanya, Bapak Ibu harus mengerti jalan-jalannya Tuhan supaya kita bisa sampai kepada rancangan Tuhan. Bahkan Roma pasal 8 ayat 1 berkata seperti ini ya Bapak Ibu. Engkau yang mungkin masih meragukan bahwa sekarang sudah nggak ada lagi kutuk, karena banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang berpikir seperti itu ya. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau engkau baca dari Roma 8 ayat 1 dan seterusnya, engkau akan paham ini. Apalagi kalau engkau baca dalam versi New King James Version-nya ya. Dalam bahasa Indonesianya itu rada-rada nggak tepat gitu ya. Ada kata-kata yang dihilangkan. Roma 8 ayat 1 saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Titik kalau bahasa Indonesianya ya. Sebetulnya dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus yang hidupnya tidak dipimpin oleh daging, tetapi dipimpin oleh keinginan roh. Bapak Ibu kalau nggak percaya buka sendiri ya. New King James Version-nya saya tidak akan bacakan karena mengingat waktu ya, waktunya cepat sekali. Oke, ayat kedua ya saya bacakan deh ya, nggak apa-apa ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebetulnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu sudah diberikan roh Allah yang memberikan kita hidup, yang memerdekakan kita, yang memampukan kita untuk berjalan dipimpin oleh roh Allah. Tetapi sekali lagi pilihan itu ada di tangan Anda dan saya. Tuhan tidak akan memaksamu. Ya, ayat ketiga saya bacakan lagi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maksudnya, kenapa kita dimerdekakan? Kenapa kita dimampukan? Karena Tuhan itu sudah menimpakan hukumannya yang seharusnya kita mengalami hukuman, tetapi sudah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Karena kita sudah dimerdekakan, maka kita sesungguhnya seharusnya dimampukan. Kenapa? Karena kita ini sudah dibebaskan. Kita ini bukan lagi menjadi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, Bapak Ibu. Karena itu kita sudah punya kemampuan untuk berjalan dipimpin oleh roh Allah, bukan lagi dipimpin oleh keinginan daging. Maksudnya itu ya. Oke, saya loncat deh ya. Karena waktu cepat sekali. Oke lah, saya bacakan ya. Ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak, perhatikan, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, sekali lagi, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Maksudnya apa? Tadi saya sudah bacakan ya. Penyembahan berhala, cinta akan uang misalnya ya. Misalnya keserakahan, kemarahan, ini semua keinginan daging. Dan ada kutuknya Bapak Ibu. Kalau engkau ingin diberkati, larilah. Kita sama-sama mau lari dari keinginan daging. Kita mau sama-sama menyalibkan keinginan daging kita dan memikul salib kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, penderitaan itu ya. Bukan penderitaan mengalami kemiskinan, mengalami sakit penyakit, bukan ya Bapak Ibu. Itu semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kita menyalibkan keinginan daging, kita mau disalibkan, kita mau mati bersama-sama dengan Tuhan.
Itu apa? Mati terhadap keinginan daging, Bapak Ibu. Karena kalau engkau ingin diberkati Tuhan, mau gak mau, engkau itu gak boleh toleransi. Ya, gak boleh toleransi dengan hal ini. Bagaimana caranya sih, Bu Ciara? Kan gak mudah. Ya, saya paham gak mudah. Sama sekali gak mudah. Tapi ya sekali lagi kita mau datang sama Roh Kudus itu jujur ya. Sama seperti saya ya. Kadang kalau saya bilang, Roh Kudus saya gak mampu. Misal, saya gak mampu memaafkan. Misalnya, saya gak mampu. Roh Kudus tolong saya. Mampukan saya. Nah, ya ketika saya berbicara seperti itu ya, Roh Kudus itu seringkali langsung mendownload, tahu kan Bapak Ibu kayak download di komputer, langsung mendownload pengertian, kenapa orang tersebut begini, kenapa orang tersebut berbuat seperti ini, misalnya menyakiti hatimu, misalnya kenapa dari sudut pandang si orang itu membuat kita memiliki pengertian yang besar. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengampuni, mengasihi, ya kan? Nah, Bapak Ibu, mungkin kau ada di situasi seperti ini. Saya tidak mampu untuk di firman Tuhan, engkau sudah harusnya mampu. Kenapa? Karena engkau sudah dimerdekakan. Ya, kemerdekaan itu yang Tuhan berikan, bahkan hadiah kebenaran yang Tuhan berikan itu, itulah yang memampukan engkau seharusnya untuk berjalan di dalam kebenaran yang akan membawa engkau mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu, dari yang satu ke yang lainnya, ya kan? Saya pernah menjelaskan kan, saya pernah men-share bagaimana ketika kita sesungguhnya ya taat kepada Roh Allah, misalnya dalam hal memberi lah ya, karena itu talenta yang Tuhan kasih kayaknya kepada saya, memberi ya. Ketika kita taat ya dalam hal memberi, pertama mungkin hal kecil ya memberi. Pertama mungkin ngitung-ngitung dulu pakai kalkulator. Seperti saya dulu ya, ngitung-ngitung dulu pakai kalkulator, tetapi karena keseringan udah gak ngitung lagi pakai kalkulator, ya terserah Tuhan lah, Tuhan mau minta apa terserah lah. Sampai kepada satu level di mana saya itu dibawa ke totally surrender. Tahu kan Bapak Ibu, berserah penuh. Karena saya percaya kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan sediakan. Dan karena sudah sering mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan yang di luar nalar, bagaimana cara Tuhan memberkati, jadi udah gak takut lagi gitu ya. Pertamanya ya mungkin jantungan gitu ya, tapi ketika kita taat terus menerus ya Bapak Ibu ya, engkau bisa merasakan ya, kayak saya ya, saya ceritakan deh ya, ketika saya ini hanya berpikir mau memberkati si A misalnya, hamba Tuhan si mana gitu, yang mana gitu ya, Tuhan yang mana, ketika mau berpikir itu pun langsung ya Roh Allah itu ya, bahkan malaikat-malaikat Tuhan itu datang melayani. Nah, Bapak Ibu, kalau mau sampai ke sana, itu nggak ujuk-ujuk, nggak otomatis, nggak membalikkan telapak tangan. Engkau itu harus mau terlebih dahulu dipimpin dari yang kecil, engkau taat misalnya. Ya demikian pula dengan hal-hal yang lainnya. Karena kan Roh Allah itu banyak ya, ada roh kasih. Kasih itu termasuk dari hal memberi. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita itu nggak bisa dipisahkan daripada kasih, karena kata firman Tuhan, kata kitab Yohanes ini berkata seperti ini, jika engkau mau tinggal di dalam kasihku ya, dan ketika engkau mengasihi sesamamu ya, engkau tinggal di dalam kasihku, kata kitab Yohanes 15. Dan sukacitaku akan penuh di dalam engkau. Perhatikan, ketika engkau mau
melakukan firman Tuhan dulu, mengasihi sesama, baru sukacitaku, kata Tuhan Yesus, penuh di dalam engkau. Ya kan? Jadi sebetulnya roh sukacita, roh kasih itu gak bisa dipisahkan kalau Bapak Ibu paham akan firman Tuhan, ya kan? Karena sejauh mana engkau mengerti firman Tuhan, sejauh itulah engkau akan bisa mengalami manfaatnya. Engkau bisa mengalami berkat Tuhan sejauh mana engkau mengerti dan melakukannya, ya kan? Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Sudah pukul 5 lebih 4 menit. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini, ya Roh Kudus, tolonglah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terlalu cepat atau nggak mudah dipahami atau baru Bapak Ibu mendengar ya. Tetapi hambamu memohon Roh Kudus, tolonglah dari keterbatasan hambamu ini, engkau sendiri yang menerjemahkannya, engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kekasih-kekasihmu, umatmu yang ada di tempat ini, setiap putra-putri kesayanganmu ini ya Tuhan, supaya mereka boleh mengerti firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini, dan supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sama sekali sama sekali tidak mau toleransi dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi sama-sama kami bersama-sama ya Roh Kudus, salibkan keinginan daging kami, supaya kami boleh hanya dipimpin oleh Roh-Mu yang membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Bapak Ibu, dimanapun engkau saat ini berada, di situasi apapun ya, mungkin tidak ada orang yang mengenal engkau, mungkin mata para tetanggamu memandang sebelah mata kepadamu, mungkin engkau ini bukan siapa-siapa, tetapi percayalah, ketika engkau mau dipimpin oleh Roh Allah, maka seperti Tuhan bisa mencomot Daud yang bukan siapa-siapa, hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing dan menjadikan dia sebagai raja atas umatnya. Demikian pula Bapak Ibu, kalau Tuhan bersama-sama dengan engkau, ya kan, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita ini sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dipimpin, dituntun. Kalau Tuhan Yesus menuntun engkau, pastilah Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau. Tuhan sendiri yang akan membawa engkau ke padang gurun yang hijau, di mana engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan sendiri yang memastikan akan mempromosikan engkau, akan membawa engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi, kalau Anda dan saya mau dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Oke, saya akan berdoa pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk doa berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat-berkat Tuhan hari ini, saat ini, hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas sawah ladangmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga anak cucumu, studi-studimu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ada malaikat-malaikat Tuhan ya Bapak Ibu yang sedang membagi-bagikan berkat Tuhan. Entah engkau melihat atau tidak melihat, entah engkau merasakan atau tidak merasakan ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya
Berdoa sekarang untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kembali datanglah dan jamahlah, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini dimanapun mereka berada saat ini. Datanglah, lawatlah lebih dahsyat lagi, jamahlah setiap mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk penyembahan berhala, kutuk perzinahan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saat ini saya usir keluar dari Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua roh-roh jahat yang nempel di pundakmu yang bikin berat, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala, roh sakit lambung saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh cancer, roh tumor saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua sekarang. Berkat kesembuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh intimidasi, roh depresi, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir terus, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, bahkan menyembuhkan tubuhmu yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pundakmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan asam lambungmu normal sekarang, lambungmu gak sakit lagi, sendi-sendimu juga sembuh. Yang sakit sendi-sendi, sakit lutut sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang kaku-kaku sekarang dialiri aliran Roh Kudus. Ada kesembuhan, semua sel-sel syaraf, jaringan, otot yang sudah rusak, bahkan yang sudah mati disembuhkan, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula yang sakit stroke ya. Terima kasih Roh Kudus, jamahlah setiap anak-anakmu saat ini, bahkan yang sakit stroke. Kuasa Tuhan mengalir, menghidupkan kembali sel-sel syaraf yang sudah mati, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai gerakan Bapak Ibu yang tadinya gak bisa digerakkan, mulai gerakan dengan iman. Kau perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan melangkahlah dengan iman. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk karyamu di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami mau menaikkan pujian. Mari kita naikkan pujiannya Bapak Ibu. Ada request kah? Kalau enggak, boleh diulang pujian kemarin. Yang mana ya? Yang mana? Mohon maaf, saya ini suka lupa kalau lagu. Yang mana yang saya dengar di YouTube, Kak?
Lagu apa ya yang kemarin ya Bu Esther, ingat nggak lagu apa ya? Kayaknya itu lagu dari Kak Vivi deh. Kak Vivi itu lagu apa ya? Kalau saya sih maunya Bila Roh Allah Ada. Kalau enggak yang saya mau bukan menari, Tuhan pasti sanggup. Saya sih maunya itu ya. Tetapi lagu apa Kak Dewi? Masih ingat Kak? Kak Vivi deh itu kayaknya. Kemenangan terjadi di sini. Wah, banyak sekali cap cip cup. Cap cip cup dulu. Ayo yang mana? Apa saja ya? Oke. Kalau begitu, bila roh Allah ada ya. Oke, kita naikkan pujian ini lagi. Sekali-kali kita boleh dangdutan ya. Tapi harus cari dulu lagu dangdutnya. Di dalamku bukan menari seperti daun menari. Oh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Yes, goyang kata Kak Vivi. Mari kita bergoyang ya. Harusnya cari yang dangdutnya ya lain kali ya. Kayaknya harusnya ada deh yang dangdutnya ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Hore, ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Yes, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kayaknya Kak Vivi deh itu yang minta lagunya ya. Cuman saya lupa lagunya apa. Terus tadi ada permohonan lagu apa lagi selanjutnya. Ya, biar adil ya satu lagi ya. Siapa ya? Slow sekali bener Kak Orlando. Kayaknya salah deh lagunya. Ya, besok-besok ya kita cari ya yang dangdutan itu. Ada harusnya yang dangdutan itu ya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya percaya deh ketika Bapak Ibu dangdutan ya, tadi joget, sakit-sakitmu itu pasti hilang. Yang sakit lutut itu hilang deh ya. Coba deh buktikan ya. Yang sakit-sakit kaki, ketika engkau tadi joget ya, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Bahkan sekarang ketika saya berbicara itu, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Oke, tadi ada yang minta lagu apa? Kemenangan terjadi di sini. Seperti apa ya lagunya? Kemenang. Mohon maaf ya kalau saya ini nggak bisa sama-sama belajar ya lagunya ya. Jadi kalau saya nggak mahir ya dimaklumi ya. Coba ya kita naikkan. Inikah lagunya?
Ini kah? Mudah-mudahan bisa ya, kita sama-sama belajar ya. Sambil Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar ya. Saya akan undang naik ke atas nanti. Ku menyembah Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih tahun yang lepas. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ada kemenangan, ada mukjizat Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi bagi setiap kami yang ada di live ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi di sini. Ada kesembuhan, ada mukjizat Tuhan, ada kelepasan, ada berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam kehidupannya Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Amin, amin, amin. Oke, saya rasa semuanya sudah diberkati, sudah disembuhkan ya.
Dan nggak ada yang permohonan khusus kah? Kalau nggak ada, wah Ibu Nana kemana ya? Wah, Ibu Nana nggak ada, jadi teh celup juga. Mohon maaf ya, saya suka bercanda sama Ibu Nana ya. Ibu Nana juga nggak marah karena sudah tahu. Jadi, wah Bu Nana nih teh celup penuh beneran. Shalom Bu Eli, ya Bu Vera semangat. Terima kasih untuk kesetiaannya ya mencari Tuhan. Ya, terima kasih Bu Roberta, Kakak Vivi, Kakak Celsius, Kakak Dewi. Ya, saya percaya berkat Tuhan mengalir semua kepada Bapak Ibu, Ibu Susana. Ada sukacita kan, ada damai sejahtera kan, ada ya Orlando, Kakak Orlando, Shalom. Uh, Kak Robin, ya kita sama-sama mau berdoa ya buat Kak Rovina. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Kak Rovina, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Pak Robin dan Ibu Rovina. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk penyembahan berhala, kutuk sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, kutuk masa depanmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya mengusir roh maut, roh sakit, penyakit keluar semua dari keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama dengan 145 orang yang ada di sini bersama-sama memohon doa kepadamu ya Bapa di surga. Saat ini untuk Ibu Rovina, Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah Ibu Rovina saat ini, bengkakkan di otaknya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bengkaknya hilang, infeksinya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Infeksinya hilang, disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Sekarang mengalir, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Ibu Rovina dari infeksi-infeksi. Sekarang bahkan sel-sel syaraf di otaknya yang tidak berfungsi sekarang dihidupkan kembali, difungsikan kembali normal, sembuh, pulih. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan yang mengalir sekarang menjamah Ibu Rovina. Pemulihan terjadi atas Ibu Rovina saat ini, sadar kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Bu Esther, ada yang mau disaksikan? Belum, ya puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua saya percaya sudah diberkati Tuhan. Ya, kalau begitu sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Ibu Esther ya untuk doa-doanya. Sampai jumpa besok pagi. Shalom semuanya.